Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya teorinya Weber ini yang kenapa sih kok etika Protestan itu mendorong kapitalisme. Pertama, Weber mengkritik Karl Marx. Jadi kalau Karl Marx kan logikanya Karl Marx itu pokoknya ekonomi berarti materi berpengaruh terhadap dunia non-materi. Non-materi itu ya ide, gagasan, agama, macam-macam. Kalau di Weber sebaliknya, justru ide mempengaruhi materi. Jadi lebih pada agama mempengaruhi ekonomi. Nah, Weber juga menunjukkan ekonomi itu tidak selalu nomor satu. Jadi dia bisa budaya, bisa sosial, pokoknya tergantung situasinya. Nah, terus logikanya Karl Marx kan ekonomi ini dasarnya. Kalau logikanya Weber enggak, ada kasus yang justru dasarnya agama, ekonomi efeknya. Contohnya nanti yang Protestan etik itu tadi. Jadi Karl Marx tidak selalu benar. Ya dalam kasus tertentu mungkin benar, tapi tidak selalu untuk setiap kasus dia benar. Ekonomi mungkin penting, tapi banyak loh orang yang tidak menganggap penting ekonomi. Kalau menurut teorinya Karl Marx, harusnya kalau base structure-nya jelek, hancur, orang ini kacau balau. Tapi banyak loh orang yang secara ekonomi tidak terjamin sama sekali, mengenaskan, tapi hidupnya bahagia. Nyaman-nyaman saja. Kayak kalian akhir bulan nipis, tapi kan seiso cengenges-cengenges, ketawa-ketawa. Tidak hancur meskipun ekonomimu tidak karu-karuan. Seiso belum masih iso ngopi, ngerokok, ya njaluk kancane. Jadi ya itu tidak dibayangkan oleh Karl Marx bahwa yo masih bisa saling memberi kita, saling membantu kita. Oke, jadi Weber melihat bahwa dalam kasus tertentu kadang-kadang ide berpengaruh pada materi. Tidak selalu materi berpengaruh pada ide, gagasan. Itu sama nanti kalau ditarik diskusi ke klasik, mana lebih penting rohani apa jasmani? Akal apa fisik? Mana lebih dulu? Kamu pusing dulu, tidak bisa mikir. Jadi kalau kamu kepalamu pusing, akhirnya kamu tidak bisa mikir. Atau sebaliknya, kalau pikiranmu kacau, tidak karu-karuan, ya fisikmu nanti akan sakit. Kamu stres dulu baru pusing. Mana yang lebih dulu? Kalau teorinya pusing dulu baru tidak bisa mikir, nah itu berarti materi mempengaruhi rohani. Sebaliknya, Pak, kalau saya stres, pusing saya Pak, nah itu kebalikannya, berarti rohani mempengaruhi materi. Mana yang lebih benar? Oh, itu diskusi filsafat. Jadi kalau nanti ada temanmu mengeluh, stres aku, kepalaku pusing. Oh, itu berarti rohani mempengaruhi materi. Oke, obatnya sama ke dokter. Wong ya sama-sama pusingnya. Oke ya, analoginya ke sana. Terus, apa sih yang dilihat oleh Max Weber? Ini saya potong dari bukunya The Protestant Ethic. Problemnya apa? Ini yang dilihat oleh Max Weber. Beliau melihat, saya baca Indonesianya saja ya, daripada kamu mendengarkan Inggris versi Jawa saya. Para pemimpin dagang dan pemilik kapital, juga para pekerja yang terlatih tingkat tinggi, dan khususnya staf industri modern yang terlatih secara teknis atau komersial. Ini hasil penelitiannya Weber, cenderung didominasi oleh kelompok Protestan. Iya ya, orang-orang jago bisnis itu kok banyak Protestannya. Itu penelitiannya Weber. Nah yang Katolik yang mana? Kan gitu.
Katanya Weber, orang Katolik sebaliknya dia lebih kalem. Mereka tidak punya pendorong untuk meraih sesuatu. Pendorongnya untuk meraih sesuatu lebih rendah. Ia lebih menekankan nilai hidup yang paling aman. Meskipun nanti pendapatannya kecil. Mereka tidak terlalu suka hidup yang penuh tantangan dan penuh gairah, yang dapat meningkatkan kekayaan, kehormatan. Nanti Weber pakai kalimat sebagaimana kadang orang guyon, kamu dalam hidup itu milih mana? Makan enak apa tidur nyenyak? Katanya Weber, orang Protestan lebih suka makan enak. Sementara orang Katolik lebih suka tidur nyenyak. Yo, kalau orang Jawa punya adagium mangan ora mangan kumpul, itu tentrem, nyari tidur nyenyak. Tidak terlalu tertarik dengan tantangan, dengan kemajuan, dengan perkembangan. Yang penting kita tentram, hidup kita damai. Tapi ada yang progresif. Kita harus maju terus, kita harus berkembang terus. Kita harus menguasai dunia, menguasai peradaban. Nah, ini ditemukan oleh Weber di Protestan. Itu yang jadi problem yang diangkat oleh Weber. Apa ya sebabnya? Kok orang-orang Protestan ini lebih mampu memutar roda ekonomi yang kapitalistik? Jadi problemnya di situ. Nah, yang dilihat di kehidupan orang-orang Protestan tadi ini loh, spirit of capitalism. Semangat kapitalisme. Apa sih spirit of kapitalisme itu? Mencari laba yang terus-menerus. Jadi mencari keuntungan yang tiada akhirnya. Maksudnya tiada akhirnya itu ya memang kerja saja tujuannya, mencari keuntungan saja. Bukan mengumpulkan kekayaan, enggak mikir mengumpulkan kekayaannya, enggak mikir punya uang banyak, enggak, itunya enggak dipikir. Fokusnya hanya kerja saja, nyari keuntungan. Jadi kuncinya di sini namanya spirit kapitalisme, katanya Weber. Jadi makanya kalimatnya spirit of capitalism itu calling. Nanti istilah calling ini, panggilan ini, ada penjelasannya sendiri. To make more money as an end in itself, and to work hard for its own sake as a sign of salvation. Jadi semangat kapitalisme di kalangan Protestan itu adalah satu panggilan dari Tuhan tentunya untuk mencari keuntungan, mencari uang sebanyak mungkin. Jadi tugasnya memang mencari uang saja, mencari keuntungan saja. Bukan mengejar mengumpulkan kekayaannya. Ya memang kerja itu panggilan Tuhan. Kerja keras adalah ciri orang yang selamat secara rasional. Jadi ini yang disebut spirit of capitalism. Itu kalimatnya di buku The Protestant Ethic. Jadi beliau mengutip filosof namanya Kumberger dalam bukunya The Main Tyrant of America, merangkum filosofi hidup seperti ini. Mereka mengubah binatang ternak menjadi lemak dan mengubah manusia menjadi uang. Inti dari filsafat ketamaan, katanya Kumberger ini, adalah pandangan bahwa tugas seseorang adalah bekerja untuk meningkatkan kekayaannya yang dipandang sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Jadi spirit kapitalisme berarti ya kerja, itu saja. Summum bonum, ini puncak tujuan. Summum bonum dulu kita ngomong ini misalnya di etikanya Immanuel Kant ada istilah summum bonum, bukan summum bukmun umyun.
waktu ngaji. Jadi etika ini, spirit of capitalism ini isinya apa? Menghasilkan uang. Lebih banyak uang. Kalau sudah banyak uang, terus ngapain Pak? Tidak ada ngapainnya, pokoknya cari uang saja. Sekaligus menghindari seneng-seneng Pak, enggak. Apalagi kesenangan yang terlarang. Jadi sudah tidak mikir lagi kebahagiaan dari uang, keuntungan apa saja. Nanti uangnya bisa dipakai ini, tidak mikir ke sana. Pokoknya kerja saja. Ini nanti yang disebut spirit of capitalism.